Amin, puji Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang unity. Saya percaya kita semua sudah paham tentang unity atau tentang kesatuan gitu ya, terutama di dalam Tuhan. Tentu bukan sesuatu yang asing yang kita pelajari gitu ya. Tapi adalah satu kerinduan di hati saya untuk melihat kita ini semua tidak hanya sekedar paham, tidak hanya sekedar mengerti dengan pikiran kita, tapi kita sungguh-sungguh menghidupi arti sebuah unity yang kuat di dalam hidup kita. Baik di keluarga, baik di tengah komunitas gereja maupun di pribadi kita dengan Tuhan gitu ya. Karena dari situlah semuanya itu berasal Bapak Ibu. Nah, adalah kerinduan Tuhan untuk melihat kita ini tinggal dalam unity yang kuat satu dengan yang lain. Keterikatan satu dengan yang lain, keterikatan dengan Tuhan, keterikatan yang kuat dengan pasangan, dengan anak, keterikatan yang kuat dalam komunitas kita teristimewa di hati Tuhan di tempat ini. Unity itu tidak akan mungkin bisa terjadi kalau kita tidak mengusahakan. Amin Bapak Ibu. Ketika di mana ada persatuan, kata Mazmur, di situ berkat Tuhan dicurahkan. Di mana ada kesatuan, ada persaudaraan yang rukun, di situ seperti sungai yang mengalir tidak pernah kering. Berkat Tuhan itu melimpah. Amin. Nah, karena itu dimulai dari masing-masing kita. Kemarin kita sudah sempat belajar 2 minggu yang lalu. Pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan sesama pasangan kita terlebih dahulu. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan pasangan, dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan keluarga inti. Itu menentukan kuatnya hubungan kita di dalam komunitas Tuhan. Sebuah gereja Tuhan yang kuat, yang diberkati, yang bertumbuh, yang maju, itu tidak akan pernah terjadi kalau tidak dimulai dari pribadi-pribadi yang memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan dan pribadi-pribadi yang sehat bertumbuh dalam keluarga masing-masing, Bapak Ibu. Amin. Ini harus dikerjakan selaras. Kita nggak bisa ngomong yang penting aku dengan Tuhan sendiri, nggak bisa Bapak Ibu. Yang penting keluargaku sendiri baik-baik saja, nggak bisa Bapak Ibu. Yang penting aku aktif dalam komunitas. Lah urusan istriku, suamiku, angel itu urusan belakang, nggak bisa Bapak Ibu. 3 hal ini saling terkait dan harus kita usahakan yang terbaik, usahakan semaksimal mungkin seiring sejalan bersama-sama. Amin Bapak Ibu. Tapi dimulai dari keintiman kita pribadi dengan Tuhan, itu akan menolong kita memiliki juga kedekatan, kesatuan hati dengan pasangan, dengan anak. Lebih lagi melebar dengan keluarga, dengan komunitas yang Tuhan percayakan kita ada di dalamnya. Karena itu mari dimulai dari pribadi kita. Miliki keintiman, miliki kerinduan untuk lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Pagi ini saya mengajak kita untuk kita belajar dari perjalanan tabut Allah kembali ke Yerusalem, Bapak Ibu. Kalau kita membaca dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat yang pertama mungkin sampai dengan yang ke-8, di situ dikatakan bahwa ketika Daud memiliki kerinduan gitu ya, untuk dia memindahkan tabut Allah dari semula dari dari
tempatnya yang lain, mau dibawa ke Yerusalem kembali. Waktu itu tabut Allah ini dirampas oleh orang Filistin, Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak mudah, ada ketakutan dalam hati Daud. Bahkan itu terjadi karena apa? Ketika tabut Allah itu pertama kali dipindahkan, Allah itu menyambar dengan murkanya dan kemudian Usa yang berjalan di samping tabut Allah itu mati. Padahal di situ ada pujian, ada tarian, ada gambus, ada kecapi, ada rebana, ada kelentung yang dinyanyikan sebagai penyembahan di hadapan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa kok sampai Allah murka? Tabut Allah itu dibawa dengan menggunakan kereta gitu. Dan kereta itu bisa tergelincir sehingga ketika Usa dia itu maksudnya baik. Tapi ternyata baik saja tidak cukup di hadapan Tuhan. Ternyata baik saja kalau tidak tepat seperti maunya Tuhan, itu membawa celaka dalam hidup kita. Demikian dengan Usa dan Ayo, Bapak Ibu. Mereka tuh berjalan mendampingi kereta yang akan membawa tabut Allah itu pulang ke Yerusalem. Keretanya tergelincir. Kalau kereta tergelincir, tabut Allah itu bisa jadi jatuh, betul ya? Niat baiknya Usa adalah memegang tabut Allah itu supaya tabut Allah itu tidak jatuh. Baik enggak sih maksudnya? Baik ya, hormat ya, jangan sampai nih tabut Allah jatuh. Karena ini adalah representasi Allah sendiri, dijagai sedemikian rupa. Tapi ternyata itu justru membawa Usa ayat 6, 2 Samuel 6 ayat yang ke-6 di situ dikatakan ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya itu. Ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Niat baik kita itu tetap perlu kita selaraskan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita belajar supaya kita tidak bergudul. Apa bahasa bergudul itu bahasa Jerman atau bahasa bahasa Jawa ya. Seringkali kita ini kalau sudah punya kemauan Bapak Ibu gitu ya, kita ini lupa mengkomunikasikan kembali dengan Tuhan. Tuhan, apakah ini yang Tuhan mau? Ataukah ini dari emosiku atau dari ambisi, dari keinginanku saja? Gitu. Nah, karena itu belajar dari hal itu, Daud kembali membicarakan lagi kepada Tuhan, mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan bagaimana ini gitu ya. Kita baca yuk mulai ayat yang ke-8. Atau ayat yang ke-9 saja, ayat 9. Ya. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan, katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Kita ini mau belajar tentang unity. Kenapa kok kita belajarnya dari Daud dan orang-orangnya yang hari itu berusaha memindahkan tabut Allah untuk kembali ke Yerusalem. Daud belajar Bapak Ibu bahwa kesiapan satu timnya, kesiapan Daud dan orang-orangnya, kesatuan hati yang mereka miliki
tingkat pengertian yang sama, pemahaman yang sama untuk kehendak Tuhan yang harus dilakukan, itu harus dimiliki oleh semua orang dalam perhimpunannya Daud. Nah, kalau tidak, maka akan terjadi yang seperti dialami oleh Usa. Maksudku baik, niatnya baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ujungnya bukan hal baik yang terjadi, tapi justru yang tidak baik. Amin, Bapak Ibu. Pengertian yang dalam, pemahaman yang benar itu harus kita usahakan. Harus kita cari. Satu dengan yang lain pemikirannya tentu berbeda. Hari itu Daud berkata dia menjadi marah. Karena Tuhan telah menyambar Usa. Daud belum paham maksudnya apa ini Tuhan gitu. Dia merasa sudah melakukan yang benar. Bapak Ibu, saya tuh sangat percaya bahwa kita di hati Tuhan ini bukan sesuatu yang kebetulan. Kalau Bapak Ibu mengingat khotbah dari Pak Chandra di hari ulang tahun kita yang kedua beberapa waktu yang lalu, Pak Chandra itu menyampaikan juga tentang penyelenggara di dalam bait Allah. Imam Eli, 2 anaknya yang kemudian mati, terbunuh. Imam Eli yang juga mati karena kaget. Dan kemudian tabut Allah itu dirampas dari bangsa Israel oleh bangsa Filistin. Itu semua terjadi karena apa? Karena kesalahan penyelenggara rumah Tuhan. Karena itu saya merenungkan, berhari-hari saya merenungkan dari firman itu disampaikan Bapak Ibu. Ada satu kengerian yang timbul dalam hati saya. Kita ini semua pribadi lepas pribadi, pengurus terutama, PW Media, pelayan-pelayan yang ada, bahkan seluruh jemaat Tuhan. Kita ini semua umat pilihan Tuhan, amin. Kita ini dapat kepercayaan bagaimana kita harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu dengan baik dan benar. Baik saja enggak cukup, harus benar. Benar menurut siapa? Bukan menurut saya, bukan menurut Bapak Ibu semua, tapi benar menurut Tuhan. Amin. Dari mana kita tahu ukurannya benar? Dari firman. Karena itu terus belajar firman. Jangan bosan-bosan belajar firman. Karena firman ini akan mengajarkan kita bukan hanya yang baik, tapi yang benar di mata Tuhan. Karena seringkali yang benar menurut kacamata kita itu belum tentu benar menurut kacamatanya Tuhan. Contohnya tadi itu. Karena itu saya mengajak mari terus belajar Bapak Ibu. Tidak ada satu orang pun yang selalu baik dan benar di tengah kita. Tidak ada orang yang selalu harus benar di tengah kita, enggak. Semua kita harus selalu membudayakan. Saya rindu hal ini. Ada teguran, ada nasihat, ada peringatan, ada doa pertobatan, ada pemulihan yang terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Amin. Karena kalau kita sudah merasa baik, sudah merasa benar, di sini nih titiknya ya. Dimana kita ngerasa gak ada yang lebih baik, gak ada yang lebih benar daripada kita. Satu titik, di sini kita posisinya. Kalau kita tidak bergerak naik lagi, maka cepat atau lambat kita pasti akan turun. Dan cepat atau lambat kita pasti akan mati. Karena itu mari terus bergerak, naik lagi, maju lagi bersama dengan Tuhan. Kalau hari ini kita dikoreksi, kalau hari ini kita ditegur, kalau hari ini kita berbenturan satu dengan yang lain, kalau hari ini kita mungkin berselisih paham, kalau hari ini kita mungkin ada proses kehidupan yang membuat kita sakit, yang membuat kita nggak nyaman, bersyukur Bapak Ibu. Artinya Tuhan sedang memaksa kita untuk kita naik maju selangkah. Untuk kita maju lagi selangkah, dewasa lagi selangkah,
kuat lagi selangkah. Amin Bapak Ibu. Karena itu mari Bapak Ibu kita belajar yuk. Lihat ini apa yang dilakukan oleh Daud. Daud belajar dari kesalahannya. Demikian juga saya berharap kita semua belajar dari kesalahan kita. Kalau kita nggak pernah salah artinya kita nggak perlu Tuhan. Tapi kalau kita diizinkan salah berarti kita memang perlu Tuhan. Amin. Yuk kita lanjut yuk kita baca. Apabila pengangkat-pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya di dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinyalah bangsa itu demi nama Tuhan semesta alam. Lalu dibagikannya kepada seluruh bangsa itu, kepada seluruh khalayak ramai Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing seketul roti bundar, sekerat daging dan sepotong kue kismis. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya. Perhatikan ayat 15 Bapak Ibu. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak dan bunyi sangkakala. Ayat yang ke-13, apabila pengangkat-pengangkat tabut itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Bayangkan Bapak Ibu, seluruh bangsa terlibat aktif dalam proses pemindahan tabut Allah menuju ke Yerusalem kembali. Tidak ada satu orang pun yang tidak terlibat. Amin. Hari ini kita ini sedang berusaha supaya kita ini benar-benar menjadi satu gereja Tuhan, komunitas hati Tuhan yang sungguh-sungguh mengerti akan hatinya Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi jawaban bagi banyak orang, yang memenangkan jiwa-jiwa, yang memulihkan yang perlu dipulihkan, yang membalut hati yang terluka gitu ya, yang menerima orang dari berbagai kalangan untuk mereka mengalami Tuhan dalam hidupnya. Amin. Saya berdoa gereja hati Tuhan bukan cuma menjadi tempat ibadah yang setelah pulang selesai pulang sudah hidup masing-masing. Enggak. Tapi saya sungguh-sungguh rindu bahwa gereja hati Tuhan itu sungguh-sungguh menjadi tangan kepanjangan Tuhan yang membangun setiap kita yang ada di dalamnya menjadi manusia yang utuh di hadapan Tuhan. Manusia yang utuh itu yang bagaimana? Yang roh, jiwa, tubuhnya sehat Bapak Ibu. Tubuhnya saja sehat tapi jiwanya sakit berarti perlu dilayani. Loh, jiwa yang sakit itu bukan yang cuma kurang 1 on atau setengah on itu loh Bapak Ibu. Bukan ya. Jiwa yang sakit itu adalah jiwa yang masih nyimpen kepahitan. Jiwa yang masih menyimpan amarah. Jiwa yang masih belum berdamai dengan dirinya sendiri. Tidak berdamai dengan keadaannya. Itu semua harus dipulihkan. Yang jasmaninya harus dipulihkan. Jangan sampai ada kedengeran ya. Di gereja Tuhan sampai ada yang gak kuat makan. Hari-hari ini kita masuk masa-masa yang sulit, semakin sulit, betul ya. Tapi kita percaya ada anugerah Tuhan yang melingkupi kita, amin.
Saya berdoa tidak ada satupun yang kekurangan, tapi semua kita berkelimpahan, bahkan menjadi berkat di luar sana. Amin. Nah, karena itu sama, saya rindu di dalam komunitas kita, tidak cuma ibadah raya, ibadah fellowship youth, di ibadah anak, di ibadah FH, di ibadah wanita. Semua ketika kita bersekutu, kita ini saling menajamkan satu dengan yang lain. Saling memproses, saling mempersiapkan diri untuk dipakai Tuhan menjadi jawaban satu dengan yang lain. Amin, Bapak Ibu. Ada Usa dan Ayo yang teledor hari itu. Sehingga tabut Allah itu gagal dalam perjalanan menuju Yerusalem. Sehingga dihentikan di tengah jalan. Harus berbelok arah. Tapi tidak terhenti sampai di situ. Terus diusahakan Daud kembali bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya supaya sampai nanti tabut itu ke Yerusalem. Demikian juga dengan perjalanan kita bersama Bapak Ibu. Di dalam pelayanan kita, dalam kebersamaan kita, tentu ada banyak hal yang terjadi yang bahkan mungkin tidak kita inginkan gitu ya. Gesekan satu dengan yang lain, kekecewaan, kemarahan, ganjalan. Di keluarga sudah pasti itu terjadi, betul? Dengan Tuhan seringkali kita ini juga masih ragu, kecewa dengan Tuhan, betul? Kok doaku enggak dijawab-jawab Tuhan? Itu sing ketoke enggak terlalu tenanan, kok ketoke uripe luwih kepenak timbang aku, gitu ya. Masih suka komplain, ada di sini yang komplain dengan Tuhan? Ada atau enggak ngaku? Saya berdoa enggak ada yang komplain. Percayalah Tuhan kita Tuhan yang baik, Tuhan yang tepat. Kalau kita masih diproses artinya Tuhan masih cinta sama kita. Kalau sudah dibiarin lah itu beda lagi gitu ya Bapak Ibu. Proses lagi di tengah keluarga, suami, istri, anak. Masih diproses lagi dalam komunitas gitu ya. Tapi jangan menyerah, jangan berhenti pada satu titik yang namanya kecewa Bapak Ibu. Kecewa itu bahasa Latin. Itu strateginya iblis dari dulu sampai sekarang. Dia itu tidak kreatif sama sekali. Cuma kadang kitanya yang bodoh. Karena apa? Terlalu gampang kita menjadi kecewa. Dan tinggal di dalam kekecewaan. Karena kekecewaan itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Orang yang paling kita harapkan mengerti, orang yang kita anggap sebagai pemimpin, orang yang kita anggap paling benar, paling rohani, percayalah itu orang yang paling mengecewakan kita. Satu titik diizinkan Tuhan. Tapi menjadi kecewa atau tidak, itu keputusan kita. Betul? Betul Bapak Ibu? Nah karena itu mari putuskan yang benar. Daud hari itu dia bisa kecewa dengan Usa. Kok iso iku mau piye to? Dia bisa marah dengan Tuhan. Tuhan iku piye to gitu ya Bapak Ibu. Tapi Daud dia memilih untuk mengulang dan mempelajari dari kesalahannya. Dia bangun kembali timnya. Dia persiapkan lagi. Kita coba baca di dalam Bapak Ibu. 1 Tawarik pasal yang ke-15. Perhatikan. Dia lebih detail lagi mempersiapkan proses pemindahannya. Kalau tadi dalam 2 Samuel itu dikatakan seluruh rakyat gitu ya. Ini lebih detail kita baca ya. 1 Tawarik pasal 15 ayat 1 sampai panjang sekali ya Bapak Ibu ya, sampai 29. Tapi kita enggak baca semua. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud. Lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Kemudian Daud mengumpulkan segenap Israel ke Yerusalem untuk mengangkut tabut Tuhan ke tempat yang telah disiapkannya untuk itu. Daud mengumpulkan Bani Harun dan orang Lewi dari 120 orang.
ayat 6, dari Bani Merari 220 orang lagi, dari Bani ini, semua lengkap ditulis Bapak Ibu. Dan kemudian kita lompat ayat yang ke-12. Dan berkatalah mereka, hai kamu ini para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu supaya kamu dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Allah, tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kusiapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, perhatikan, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Amin Bapak Ibu. Kita harus belajar terus untuk meminta petunjuknya dalam setiap agenda langkah hidup kita. Semua itu harus sesuai porsinya, sesuai bagiannya, sesuai tanggung jawabnya, sesuai dengan job description-nya. Kita jangan mencampuri apa yang bukan urusan kita. Kita jangan ikut mengatur yang bukan tanggung jawab kita. Maka unity itu akan terjalin dengan kuat. Hari itu orang gak iri loh. Yang Bani Lewi dia gak berkata, loh ngusung tabut itu berat loh Bapak Ibu. Yang lain cuma sambil jalan nari-nari nyanyi gitu. Bayangkan yang bawa drum, yang bawa kecapi mungkin ringan gitu ya. Tapi yang bawa drum, yang bawa sangkakala harus niup sepanjang jalan, itu capek loh Bapak Ibu. Yang bawa gambus, bawa rebana, ada yang ngangkat. Belum lagi kalau kita baca tadi di dalam 2 Samuel, setiap 6 langkah itu jauh enggak Bapak Ibu? 6 langkah itu cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini sampai situ 1 lembu tambun dikorbankan. Apakah setelah lembu tambun itu dikorbankan, dibiarkan begitu saja? Kan tidak. Lembu itu harus diolah, harus disembelih, harus dikuliti, harus dimasak. Yang bagian untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran dipersembahkan di atas mezbah. Yang tidak harus diolah. Perlu tenaga yang tidak sedikit. Betul? Tapi tidak ada satupun yang protes, yang berkata, wah aku urusannya sing ngamis-ngamis, sing kotor-kotor kayak gini toh. Lah aku kok sing enak cuma nari-nari pegang rebana, wis cepet langsung sampai ke istana. Lah kita yang di belakang urusan dapur ini kan paling riweh, ngurusi darah, bau, kotoran gitu Bapak Ibu ya. Tapi tidak ada yang protes saat itu. Semua terlibat aktif dalam proses pemindahan tabut Allah. Semua bekerja pada masing-masing bagiannya. Amin Bapak Ibu. Saya rindu di tempat kita. Di sini kita juga dikaruniakan hati yang mau seperti itu. Berjerih lelah, memberi diri, berkorban, melakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang terbaik untuk Tuhan. Kasih Tuhan itu menjadi dasar untuk kita melakukan segala sesuatu. Kasih Tuhan itu membuat kita ini mau mengerjakan bahkan yang paling hina sekalipun. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita semua tahu bahwa ada bagian yang harus kita lakukan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan Bapak Ibu. Maka kemuliaan Tuhan itu pasti akan dinyatakan di tengah-tengah kita. Tapi meskipun begitu Bapak Ibu, ini lihat ayat yang ke-29. Ini yang agak aneh dan saya berdoa tidak boleh ada di tengah-tengah kita.
Ketika tabut perjanjian itu sampai ke kota Daud, maka Mikal anak perempuan Saul menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud melompat-lompat dan menari-nari, sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Siapa Mikal ini Bapak? Mikal ini justru anaknya Raja Saul, istrinya Daud. Tapi bukannya dia malah terlibat aktif, tapi malah kebanyakan komentar. Ada bagian lain dalam Alkitab. Dia berkata kepada Daud, mengapa engkau mempermalukan dirimu bersama dengan perempuan-perempuan itu, katanya begitu. Dia malah melecehkan suaminya sendiri. Padahal suaminya ini sedang bekerja, memuji, menari, menyembah untuk Tuhan. Tapi dia justru menghakimi Daud, menyalah-nyalahkan Daud. Sehingga pada akhirnya Mikal ini menjadi mandul sampai akhir hidupnya. Pelajarannya buat kita apa Bapak Ibu? Ayo aktif. Jangan pasif. Ngomong dulu sama sebelahnya. Ayo Pak aktif. Jangan pasif. Ada agenda apa di komunitas kita, aktif. Yang menonton itu paling banyak omong. Betul? Kurang ini. Karena apa? Kacamatanya besar. Dia bisa lari sana, dia bisa lari sini begitu. Tapi kalau yang pelaku pemain itu kan biasanya fokusnya cuma satu gitu ya. Bagaimana supaya permainannya bisa bagus kan begitu saja. Tapi kadang karena saking fokusnya jadi terlewatkan banyak hal. Tapi kalau semua kita aktif, maka yang satu fokus di sini, yang satu fokus di sini, yang satu fokus di sini, maka semua akan bisa berjalan dengan sangat baik. Lain kalau kita mau seperti Mikal, saya berdoa tidak ada di sini. Hanya menonton, tidak mau terlibat, tidak mau mengambil bagian. Wis lah aku sing nom-nom, aku wis tua, tua tenan kapok lo ya. Tua itu hanya angka, betul? Tapi semangat kita, gairah kita, passionnya kita, semangatnya kita itu harus tetap muda dan tetap menyala. Amin. Kita nggak bisa berkata, aku sudah dari dulu kok Bu pelayanan, nggak tanya dulunya sekarang. Yang penting itu sekarang. Amin, Bapak Ibu. Wes tahu aku dhisik aktif. Kita masih diberi kesempatan ya di bumi, belum sampai garis finish. Artinya kita harus terus bersemangat, terus maju, terus kuat, terus menyala-nyala, saling membakar satu dengan yang lainnya sampai garis akhir. Amin Bapak Ibu. Maka saya percaya tidak akan ada hal-hal yang negatif yang Tuhan izinkan terjadi di tengah kita. Saya percaya ketika semua mengambil bagian, maka bagian itu akan menjadi lengkap. Bayangkan kalau nggak ada orang yang nyembelih lembu, nggak ada yang masak, nggak ada yang bersih-bersih nyiram jalan setelah lembu tambun disembelih disiram dengan airnya, orang akan kelaparan, betul? Mereka yang capek ngusung, mereka yang capek nari, tidak dikasih makan, lemah. Besoknya sakit tepar kan gitu ya Ibu ya. Tapi karena semua ada yang mengambil bagian, maka jalan-jalan yang dilewati juga kembali bersih. Darah-darah bekas korban binatang lembu tambun itu kembali bersih. Tidak ada lagi bau anyir, bau amis dari darah korban. Masakan sudah tersedia. Yang capek, yang lelah semua bisa berpesta pora bersama saat itu. Menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup mereka. Demikian juga di tengah kita. Saya berdoa, saya rindu Bapak Ibu. Mari biar kalau tabut itu menjadi presentasi dari hadirat Tuhan di tengah bangsa mereka. Hari ini biar karena kesungguhan kita, cintanya kita kepada Tuhan. Setiap korban yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, korban uang, korban perasaan. Loh,
Korban perasaan tuh sering gak Bapak Ibu? Sering loh terjadi loh. Ya toh? Karena itu kalau kita diizinkan ngalami sakit, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Tuhan, hatiku loro ya Tuhan. Aku gini ya Tuhan. Tak persembahkan Tuhan. Tuhan yang balut hatiku. Biar hatiku yang luka ini jadi persembahan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu akan berkenan hadir. Bahkan tidak cuma hadir, tapi dia selalu ada. Bahkan dia membangun tahtanya, kita membangun tahta Tuhan di tengah-tengah komunitas kita. Sampai setiap orang yang datang setiap kali kita bersekutu, mereka itu menyadari bahwa iya loh, hadirat Tuhan beda. Tuhan beda, Tuhan beda. Ada di sini dengan kuat. Karena ada orang-orang yang memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu menyembah, yang sungguh-sungguh rindu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhannya. Amin Bapak Ibu. Kita baca yuk Filipi pasal yang kedua ayat 3 sampai 9. Kalau ada terjemahan TSI Kak. Sudah, apapun yang kamu lakukan, perhatikan ini. Janganlah mementingkan kepentinganmu sendiri atau menonjolkan diri. Utamakanlah kepentingan setiap saudara seiman lebih daripada kepentinganmu sendiri dan tetaplah rendah hati. Lanjut. Janganlah kamu hanya sibuk memikirkan keperluanmu sendiri, tetapi pikirkanlah juga keperluan orang lain. Jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Lanjut, biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah, dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia merendahkan diri dan meninggalkan semuanya. Lalu mengambil kedudukan paling hina. Seperti budak yang melayani kita. Dan datang ke dunia ini sebagai manusia biasa. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga ia menyerahkan tubuhnya sampai mati, bahkan sampai mati disalibkan. Ketika kita direndahkan, ketika kita melayani, ketika kita memberi diri bagi Tuhan. Apakah kita sudah sampai seperti budak? Apakah kita sudah sampai seperti pelayan yang gak ada harganya? Enggak kan Bapak Ibu? Tapi mari kita belajar menyiapkan diri. Supaya kerendahan hati dan kelemah lembutan itu kita miliki sungguh-sungguh dalam hidup kita. Mengikuti kehendak Yesus itu adalah memiliki spirit atau rohnya, sifatnya. Yang utama yang dimiliki Yesus itu adalah kasih. Dan yang kedua adalah kerendahan hati serta kelemah lembutan. Minta itu terus Bapak Ibu, setiap hari minta sama Tuhan. Tuhan karuniakan aku roh yang lemah lembut dan rendah hati. Supaya apa? Kita ini siap kalau dididik Tuhan, kalau dihajar Tuhan, kalau diproses Tuhan, kita nggak banyak protes. Seringkali saya berkata kepada mama-mama yang anak-anaknya masih kecil, saya berkata kepada mereka setiap hari tumpangi tangan anakmu. Doakan, perkatakan dalam nama Yesus Tuhan, karuniakan roh yang lemah lembut dan rendah hati. Supaya anak-anak itu tidak komplain kalau diajari. Supaya anak-anak itu enggak memberontak. Supaya anak-anak itu nurut, denger-dengeran sama orang tua. Betul Bapak Ibu? Tapi bukan cuma anak-anak saja. Saya dan Bapak Ibu semua juga perlu minta itu kita semua. Anak-anak muda. Supaya anak-anak muda juga tidak idealis. Anak-anak muda ini kadangkala, ayo sejujurnya ketika baru lulus sarjana, baru pertama kali kerja, wah ngerasa pointer sendiri, hebat sendiri gitu ya. Bisa macam-macam melebihi orang tuanya. Jadi kadangkala kalau orang tua kasih nasihat,
Wis kuno ibu iku. Wis rak jaman nih gitu ya Ibu. Betul enggak? Karena itu mari setiap kita ini perlu terus minta sama Tuhan. Perlu terus minta supaya setiap kita diberi hati yang lemah lembut, diberi roh yang rendah hati, sehingga kita mau menerima didikan, menerima pembelajaran, supaya kita semakin hari boleh semakin mengerti kehendak Tuhan. Dan satu ayat yang terakhir, Filipi pasal 2 ayat 13, TSI kembali. Ini ayat yang saya tadi tuliskan di story saya tuliskan di grup WA pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu ya. 2, 3. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Amin. Betapa luar biasanya unity akan terbangun dan terbentuk di tengah kita. Kalau setiap kita ini sadar bahwa kita ini diberikan keinginan. Bahkan tidak cuma keinginan, tapi kemampuan untuk apa? Melakukan hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Baru Tuhan pengen bisa ngasih persembahan, berkati Tuhan. Baru pengen. Yang kasih kemampuan siapa? Tuhan. Yang kirim berkatnya siapa? Tuhan. Dan dikatakan masing-masing. Artinya semua kita Tuhan berjanji untuk memberikannya. Tuhan tidak pilih-pilih. Oh sing iso ngai persembahan sing sugih-sugih, ndak. Oh sing isa melayani sing pinter-pinter, ndak juga gitu ya. Semua kita Tuhan mau kita mengambil bagian. Dikatakan Tuhan yang memberikan keinginan dan kemampuan kepada masing-masing. Artinya kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada anak muda, kepada setiap pribadi kita. Tuhan berikan itu supaya komunitas kita semakin hari semakin bertumbuh dengan unity yang semakin kuat, dengan keterikatan satu dengan yang lain yang semakin kuat dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya tadi pengen nangis karena suami saya tunjukkan satu WA dari Bapak rohani kita. Tolong nanti kalau misalnya ini di YouTube dipotong ya. Karena kalau beberapa waktu yang lalu beliau memblokir gitu ya. Tapi terakhir-terakhir ini blokirannya itu sudah dibuka. Bapak rohani kita tahu semua ya. Setiap minggu beliau mengucapkan selamat melayani, selamat jadi berkat. Betapa luar biasanya Bapak Ibu. Saya percaya bahwa berkat Tuhan ada di atas kita. Pembelaan Tuhan ada di atas kita. Semua yang menganggap kita musuh. Kalau kita kan gak pernah menganggap orang lain musuh. Tapi semua orang yang menganggap kita musuh akan dibalikkan Tuhan hatinya. Dibuat berdamai dengan kita. Dan ketika waktunya tiba, saya berdoa kita semua jadi berkat buat lebih banyak orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan atas hidup setiap kita. Di komunitas kita. Amin Bapak Ibu. Mari miliki kerinduan yang sama. Apa yang Tuhan rindukan. Biar itu yang menjadi kerinduan kita juga bersama. Bagaimana persatuan, bagaimana kesatuan kita itu akan membuahkan hal-hal yang manis, hal-hal yang baik, hal-hal yang membuka mata semua orang bahwa sungguh Tuhan ada di tengah kita, bahwa sungguh kita dibenarkan di hadapan Tuhan bukan dengan kekuatan kita, tapi oleh karena kasih anugerah Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Mari terus bangun unity bersama di hadapan Tuhan. Kita mau baca sekali lagi ayat tadi dan kita akan selesai. Filipi pasal 2 ayat 13. Silakan pemusik. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau ganti kata kita
Ya. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada saya. Sebut nama kita masing-masing dengan kuat. Amin Bapak Ibu. Sehingga ayat ini berbicara menjadi iman kita. Bahwa kita semua memiliki keinginan dan kemampuan untuk kita terlibat aktif. Mengambil unity kesatuan hati yang semakin kuat di tengah kita. Sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada Tias masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.